Gerak berdoa mulai. Raditu billahirrahmanirrahim Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, terima kasih. Bu Guru mau tanya siapa yang tidak berangkat hari ini? Masa semua atau tidak? Oke, dicek satu-satu ya. Abian, Alifian, Hadir. Ananda Rahman, Akira, Arfan, Davita Mutiara, Fadila Hafid, Karunia Bagus, Tina, Mahira Hasan, Malala, Munaya, Nadia, Nadira, Octaviana Yuna, berangkat. Yoga, Sudah berangkat. Sabita, berarti yang nggak berangkat bukan anaknya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai kita speaking dulu ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Anak yang soleh dan anak yang soleha, siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siap, coba katakan hebat. Hebat. Siap, coba katakan mantap. Mantap. Siap, coba katakan hore. Hore. Masih maaf? Pikiranku, hatiku, fresh. Semuanya sudah fresh semuanya ya? Ya. Terus, oh ibu punya pertanyaan nih. Setelah hujan turun, kemana perginya air yang turun ke bumi? Ada yang tahu? Ada. Terus kenapa air yang kita gunakan setiap hari seperti tidak pernah habis? Ada yang tahu? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan menggambar siklus air. Sebelumnya, apa sih manfaat memahami siklus air? Siklus air itu adalah proses air berputar dari bumi ke langit, terus diturunkan lagi dari langit melalui hujan. Terus dengan memahami siklus air tadi, kita tahu pentingnya menjaga air dan lingkungan agar tetap bersih. Dan kalau kita menjaga air dengan baik, kita bisa terhindar dari banjir dan kekeringan. Oke, selanjutnya kita mau tonton video ya. Silakan maju ke depan. Seperti yang kita tahu, meski di dalam air yang kita ketahui tidak pernah habis. Mengapa? Itu karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air akan disebut dengan siklus hidrologi. Proses yang kemudian terjadi secara terus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitassi, dan infiltrasi. Apabila pengertian dari kata-kata tersebut, yuk kita bahas mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, kawah, dan laut keluar dari pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, udara juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari permukaan ke atmosfer melalui saluran tubuh. Lalu, uap air juga penguapan tadi akan turun dari sini air dan terbentuk bekuan awan. Proses ini merupakan kondensasi. Lalu, setelah awan sangat bergerak, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung debit air. Bentuk presipitasi yang diatur oleh bumi dalam bentuk air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bersama sumber air bawah tanah serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, sekarang setelah mengenai tata-tata dalam siklus air, kita akan bahas apa saja manfaat hujan bagi makhluk hidup ya. Manfaat hujan bagi makhluk hidup itu ada. Yang pertama penguapan atau evaporasi. Apa? Evaporasi. Jadi air laut yang berhasil itu menguap, akhirnya jadi tahap yang kedua yaitu pengembunan. Apa? Pengembunan. Atau disebut dengan kondensasi. Kondensasi. Setelah pengembunan itu menjadi awan, akhirnya titik air itu yang
air yang pertama apa? Evaporasi. Evaporasi. Yang kedua kondensasi. Kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Presipitasi. Yang keempat infiltrasi. Infiltrasi. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Kita menggambar siklus air yang sebenarnya. Kita panggil ya. Oke, kalau sudah paham semuanya, sekarang yuk kita berangkat ke presipitasi. Yuk, untuk langsung aja. Oke, terakhir kita simpulkan bareng ya. Jadi ada 4 proses siklus air. Ada apa? Yang pertama apa? Evaporasi. Apa itu evaporasi? Antara air laut mengalami penguapan karena sinar matahari. Oke, itu. Yang kedua apa? Pengunduran. Atau disebut apa? Kondensasi. Apa itu kondensasi? Apa itu kondensasi? Hasil penguapan air laut itu membentuk menjadi awan. Terus yang ketiga itu apa? Presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah ketika awan kelebihan air dan meneteskan air hujan. Terus yang terakhir infiltrasi. Apa? Infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Adian. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi ada empat siklus air. Apa aja yang pertama? Evaporasi. Yang kedua. Kondensasi. Yang ketiga. Presipitasi. Yang keempat. Infiltrasi. Infiltrasi. Oke, bagus semua.